Dan kota itu punya masalah yang jomplang, men. Menurut pengalaman gua, kopi Indonesia tetap terseksi sih. Nah, kopi kan ada dua nih, Jay. Mm-mm. Robusta sama Arabica. Yoi. Kan yang herbnya itu gue pengen pakai ginger, Iya. jahe. Cuman karena gua nggak tahu ya pas uji coba itu kok rasanya beda, Iya. ya kan? Ternyata yang gue blend itu lengkuas juga. Karena bedanya mirip. Batas kota. Yoi. Nah, batas kota tuh kenapa lo namain batas kota? Ya awalnya sih gua tadi nggak sempat mikirnya ke sini ya. Tadinya kan aku Gerobak Ningsi, cuma akhirnya gue milih di batas kota karena Cibubur tuh terkenal sama itu. Sama tempat kita yang di perbatasan. Inilah bener. batas kota. Pinggir Bekasi, pinggir Jakarta, pinggir Iya. Depok. iya kan? Pinggir Bogor. Iya, kalau bisa itu bisa ke Tangerang juga. Jauhan. kalau Jauhan Tangerang ya. jauhan. Iya, jadi ya terkenal lokasi kita emang di perbatasan dan gua karena gua riset itu udah panjang. Jadi selama perjalanan ini gua baru nemuin ternyata dari nama batas kota ini nggak cuma dari sekedar nama lokasi doang. Jadi lebih erat lagi, lebih dalam lagi. Batas kota ini kayak jembatan lu antara kota Dan desa. Dan gua kan bikin acara kayak kemarin camping segala macam. Buat apa? Dan gua bukan belusukan ya, hitungannya tuh gua datang ke desa. Ternyata yang gua sadarin emang batas kota itu dan kota itu punya masalah yang jomplang, men. Gitu. Kenapa? Karena di kota yang gua sadarin sumber masalah itu sebenarnya dari kota. Iya, betul. Kalau di desa mah dia kayaknya anteng-anteng aja. Iya, lu ngomongin Covid di sana bodo amat. Terawih pasti terawih. Di sini doang ya kan. Kita sibuk, ini pendapatan segala macam. Coba kita bayangin ke desa. Di desa tuh masalah lebih nyaman, cuma mungkin mereka fasilitasnya nggak serame kita. Bener nggak? Betul. Gitu kayak misalnya desa itu nggak ada mall, nggak ada ini, dan mereka tapi produktif. Bener nggak? Kayak misalnya barang-barang mereka tuh lebih kreatif. Itu yang gue pelajarin. Oh iya ya, ternyata yang narasi yang bisa gue ajak itu adalah yuk kita mesti belajar dari desa. Bukan desa yang belajar dari kota. Betul, setuju. Karena memang desa tuh sebenarnya mereka itu orang lebih kreatif. Penunjang ekonomi coy. Kalau Betul. bilang ya, nggak ada desa kelar nih kota. Cuman bedanya kalau benar kata lo tadi, kalau orang desa tuh yang tinggal di desa ya, bukan orang desa nih. Orang yang tinggal di desa tuh mereka penunjangnya aja memang benar nggak ada. Oh, iya. Kayak di kota kan mungkin lu usaha udah ada media online lebih kencang sekarang cuy. Benar. Dibandingin apa sih ya sebutannya di sini offline store lo ya. Yoi. Kayak gitu. Dibandingin di desa. Kalau di desa kan mereka bingung nih. Iya. Ya kan mereka produksi paling ke Tapi masalah mereka udah sampai situ. Iya Sekarang sih. dia nggak ada makanan nih, nggak ada beras, tinggal tanam. Lu di Jakarta nggak ada beras, tanam di mana lu? Tanahnya iya, habis, beli. Iya kan? ya kan? Tanahnya di mana? Kagak ada tanah di sini. Hmm. Nah itu gue bilang, jadi desa ini mesti kita angkat. Desa itu perlu namanya anak muda, nggak bisa. Jadi yang nanam kopi dan cuma kopi doang kata gue tuh yang bisa ngejembatanin itu. Ya kan, lu satu sate udah digarap semua cuy. Lu sawit, sayuran semua udah digarap. Nah, kalangan milenial ini kata gua di kopi inilah bisa nunjang ke situ. Jadi lu bisa belajar dari petani kopi, lu bisa belajar gimana sih di desa gitu. Enak. Makanya di kopi doang sih gua bersyukur. Padahal kopi sendiri pun sebenarnya Indonesia pengonsumsi kopi paling besar ya cuy. Benar. Konsumsi keempat Ya. Iya. Keempat. Tapi itu rata-rata pada pakai produk lokal apa dari luar sih? Kalau menurut pengalaman gua, kopi Indonesia tetap terseksi sih di kalangan sini ya maksudnya. Kenapa? Karena gua sempet 1 bulan itu full kopi luar negeri, nggak ada kopi Indonesia. Tapi Dan tetap, produk lo sekarang pun kopi Indonesia kan? iya sekarang gua pakai Indonesia. Tapi gua pernah riset, jadi gua 1 bulan full banget itu gua kopi luar negeri. Nggak ada kopi Indonesia. Gue coba nih, gue develop bener-bener dari Brazil, dari Ethiopia segala macam. Gue nggak ada kopi lokal. Tapi tetap jiwa nasionalis kali ya. Mulut Indonesia kali ya. Iya kali. Memang udah. Tapi sesekali emang kadang orang pengen mau nyobain kopi luar gitu. Tapi gue sendiri masih seneng kopi Indonesia karena kata gue sih kopi Indonesia tuh lebih tepatnya seksi. Jadi ada rasanya tuh yang nggak bisa lu temuin di kopi luar negeri. Itu juga yang gue sebut kopi Indonesia itu organik. Kebanyakan sih organik yang
yang secara biasa aja gitu. Jadi dia tumbuh emang benar-benar tumbuh. Nah itu lebih tahan, biasanya lebih unik, lebih karakternya lebih lucu. Gitu. Nah kopi kan ada dua nih Jay, Mm-mm. Robusta sama Arabica. Yoi. Bedanya apa sih? Kalau kopi robusta itu bedanya dia di dataran rendah ditanamnya. Ada varietasnya sih. Kalau arabica tuh biasanya di dataran tinggi. Dan arabica tuh biasanya lebih cenderung ke manja. Karena emang dia mesti treatmentnya benar-benar. Kalau Arabica. Kalau arabica. Tapi ada juga arabica yang bener-bener bisa survive gitu. Kayak misalnya ada di Flores itu Inajuria namanya. Dia tuh kopi arabica yang tingginya kayak pohon rambutan tuh. Jadi bener-bener metiknya tuh lu mesti naik tangga, mesti diranting manjat. kayak gini, manjat, metik gitu satu-satu. Oh, ada ya? Ada. Jadi Kan kopi apa pohon kopi itu sebenarnya dia pendek kan? pendek, 2 Kayak meter. Ini ya, kebun teh gitu ya. Kebun teh. Kebun. Enggak, Kebun dia teh. lebih 2 meter lah. Oh, 2 meter Itu lah dia. ibaratnya yang terorganisir kebunnya. Tapi kan ada juga yang organik tapi nggak dirawat, tapi tetap dipanen. Nah itu salah satunya Inajuria. Jadi kopi Inajuria itu sempet gue juga, itu salah satu kopi favorit gue juga. Jadi dia itu hampir 500 tahun kali umurnya. Itu tua karena itu salah satu nenek. Inajuria itu artinya ibu Juria. Nah itu di daerah di Manggarai Flores. Manggarai Flores. Iya, Colol, di daerah Colol situ. Nah, itu kopi itu nggak pernah ditebang karena itu disebut kopi keramat karena dari adanya kopi itu baru sekitarnya tumbuh. Maksudnya bisa dipanen segala macem kayak gitu. Nah, dari situ itu yang bikin karakternya lucu karena dia udah tua gitu. Beda sama kopi-kopi kayak lu nyobain madu deh, analogi gampangnya. Lu madu pramuka sama madu hutan, beda nggak? Beda. Beda, rasanya beda kan? Kalau madu pramuka kan di sini nih. Situ campur. Nah, kalau madu hutan kan rasanya lebih lucu, lebih unik. Tapi susah dapetnya dan nggak bisa konsisten. Iya. Bener gak? Iya benar. Sama kayak kopi. Kopi kayak misalnya kita nyobain gayo. Kebanyakan gayo ya udah rasanya flat. Maksudnya flat tuh karena mereka di sana di desanya sudah dibikin build-nya untuk farmer gitu ya sih. Oh iya. Jadi emang bener-bener ada ini jaraknya 2 meter segala macam. Nah, beda kayak misalnya kita di daerah Flores sana. Jadi bener-bener kayak ini salah satunya nih, Cisandaan. Dia juga ini kopinya yang udah dibiarin aja kopi liar, tapi rasanya ajib cuy. Jadi kayak kopi liar emang nggak bisa konsisten, tapi dia punya rasa yang unik sama kayak madu. Oh berarti artinya walaupun lu roastingnya mau kayak gimana rasanya nggak konsisten. Pengaruh nggak sih cuy roastingan sama biji kopi yang mentah nih terus kita roasting? Kalau kita roastingnya nggak pas berubah nggak? Berubah. Jadi Kayak jalurnya tuh kayak gini sih. Jadi kopi enak tuh udah kerucut. Dari yang dibawa di farmer ibaratnya ke atas lagi ke roasting yang gak enak misalnya makin kecil sampai ke seduhan sampai ke sini kan tergantung. Jadi estafet. Jadi setiap orang itu pasti mempengaruhi. Makanya gue kenapa belajar langsung ke farmer, gue motong itu. Biar apa? Biar variabelnya gue tahu semua. Gitu. Kenapa sih ini di hari ini bisa enak, besok nggak enak kenapa? Oh, gue kemarin ngerostingnya ini, makanya gue belajar roasting gitu. Oh, nanti kita mesti lihat lagi ke petaninya, kenapa panen tahun ini sama tahun kemarin beda. Oh kenapa? Oh, itu bisa beda-beda ya? Yes, beda. Sama kayak tadi madu gitu. Oh. Yang misalnya panen tahun ini si madu bunganya lagi nggak berkembang ya kan pasti beda rasanya sama. Karena cuaca pun juga bisa berubah kan? Iya. Tapi gitu. Nah itu kenapa Batas Kota belajar sampai gitu karena tadi literasi kita, perpustakaan rasa kita lah. Oh kita udah nggak puas nih di sini nih, kita ngambil dari orang. Akhirnya gue belajar. Oh udah nggak belajar, oh nggak puas lagi ke daerah udah nggak puas, belajar lagi kopi gitu. Artinya berarti ngerosting tuh bukan berdasarkan mood. Memang ada berdasarkan teori atau ada iya kayak gitu. Berdasarkan mood juga ngaruhin juga, pengaruh juga, jam terbang lah intinya. Bang, iya sih karena kan juga masak juga kan, kalau beda tangan beda iya, tangan beda rasa beda mood ya kan? aja lu beda kan. Oh gitu ya. Iya kayak misalnya
gue lagi puyeng nih suruh ngerosting nggak enak pasti. Karena kan apa variabelnya tuh kadang karena gue masih manual, serba manual, jadi masih kerasa manusianya. Jadi makanya gue bilang kopi seenak apapun kopinya, kalau dinikmatin sendiri nggak ada historinya sama aja. Iya benar. Di balik Tapi kopi ini hitam enak sih. iya. Tadi karena bikinnya pakai cinta. Gitu. Jadi kalau menurut gue emang kita mesti belajar ke desa karena ya tadi desa itu penyokong kita. Kita nggak ada desa kelar gue menurut gue. Jadi kayak misalnya mereka itu gue lebih respect ke desa itu karena apa? Mereka belajar by history itu yang nggak kita pelajarin di kota cuy. Jadi kayak semua kita belajarnya literasinya itu empiris. Maksudnya empiris tuh semuanya ditulis kan. Betul. Lu berdasarkan teori. Lu mesti ini, lu dapat sertifikat. Sedangkan gue juga nggak ada sertifikat, gue nggak punya. Kenapa? Karena ya tadi gue belajar ke desa. Desa itu semuanya historis. Orang desa paling lulusan dulu apaan sih? Iya nggak nentu sih memang. Kadang SD, SMP, SMA, tapi dia bisa bedain mana jahe, mana lengkuas, mana. Iya bener, orang kota belum tentu lu bisa bedain. Karena gue dulu waktu pas gue buka kedai, ya kan, gue dulu ada menu tuh namanya mojito. Iya. Ya kan, lu pernah nyobain nggak mojito tuh Iya. yang soda-soda, Yoi. ya kan? Gue pengen bikin yang herb sama yang fruit, Yoi. ya kan? Yang herbnya itu gue pengen pakai ginger, Iya. jahe, ya kan? Cuman karena gue nggak tahu ya pas uji coba itu, kok rasanya beda, Iya. ya kan? Ternyata yang gue blend itu lengkuas juga. Karena bedanya mirip dikit kan. Iya kan, makanya kan itu Cuma beda di aroma, cuman sebodoh itulah gua. makanya itu kan ada di buku kan. Ada di buku. Tapi pas lu praktekin kan beda, bener Iya, gak? bener. Nah itu maksud gue tuh kita belajar ke desa karena apa? Mereka lebih nangkep historis Iya, dan bener. setiap pelajaran yang ada di empiris, yang ada di buku itu kan belajar dari historis. Bener gak? Bener. Apa yang dipelajarin historis dicatat, barulah jadi ilmu empiris gitu. Nah ini yang mesti kita pelajarin sebagai anak muda itu apa? Kita mesti belajar secara historis. Lalu nggak usah nanya, ini suhunya berapa mas? Ini sekian. Kalau menurut gua, ini udah lu beli di satu kedai, lu pelajarin gimana cara badan dia bergerak, gimana cara dia ngatur flow. Itu yang mesti kita pelajarin karena itu historis yang udah badan dia jalanin. Ngerti gak sih lu? Iya, setuju gua Bener kalau gak? itu. Benar-benar. Iya. Karena gua juga pernah nih, waktu gua trial coffee, gua coba pakai coffee grindernya sekian. Ya kan untuk yang kopi tubruk. Yoi. Ya kan? Panas suhunya sekian. Pakai kopinya sekian gram. Yoi. Hasilnya nggak dapet cuy. Iya. Beda sama ketika lu udah berjalan, ya kan, udah berjalan gitu aja, rasanya malah keluar. Iya. Di sini gua nggak ada termometer. Nah itu makanya kalau melihat orang-orang kan sekarang wah, Iya, enak, mesti tapi gini. kita nggak bisa salahin. Nggak bisa yang namanya salahin kita karena itu eksperimen, karena kan. itu ilmu yang empiris. Iya, Itu yang benar. ilmu yang dicatat. Benar. Nah, kita kebanyakan orang timur ini belajarnya historis, Bung. Maksud gua tuh itu yang anak muda lupa. Itu yang anak muda hiraukan bahwa historis itulah yang ngebentuk negara kita sampai saat ini. Yes, Gitu loh. Jadi kayak misalnya kita belajar dari desa dan segala macam, ya itu kita pelajarin. Kan kadang lu lewat contoh deh, lu lagi nyari tukang fotokopi, ya kan di Cikeas. Padahal kan setiap hari lu lewat. Benar. Tapi pas lu cari lu lupa kan di mana? Iya, Bener kan? Ya itu sama. Itu kan ilmu yang historis. Sebenarnya setiap kali lu lewat, kan lu bisa ingetin. Oh ada tukang fotokopi di situ. Iya. Kadang kita lupa catat aja. Iya. Bener gak sih? Tapi kan nggak mesti tukang kopi di situ buat catat kan? nggak Iya. mungkin. Tapi kan itu historis kita mesti kita. Oh ada nih di sono. Jadi itu ilmu-ilmu yang kayak gitu yang mesti kita lebih respect. Kalau menurut gua, kadang di desa itu nimbang sapi itu aja nggak pakai timbangan. Timbang sapi cuma gini doang nih. Oh ini 500 kilo. Oh iya. Bener. Akurat tapi Akurat. ya. Akurat. Ya itu yang kayak gitu-gitu. Jadi lebih nunjang ke situ sih. Ya makanya gue pengen coba ngajak anak muda nongkrong di sini. Per 3 bulan gue pengen ngajak ke daerah. 3 bulan kita ngajak ke daerah. Karena itu biar nggak sumuk ibaratnya sih. Masa hidup kita cuma lewatin lampu merah doang? Iya benar. Tapi lu itu ada komunitasnya. Kopi itu ada komunitasnya. Ada. Kalau di Cikeas di Cibubur itu gua ngerangkul anak-anak, kita nyebutnya sih namanya kurang kafein. Kurang apa? Yoi. Jadi itu
dari Itu wilayah Cibubur doang apa? Iya, Cibucil lah. Cibucil tuh Jonggol. Cibubur, Cilengsi. Ya? Oh, Cibucil tuh itu ya. Cibucil, Cilengsi. Iya. Gitu. Nah, itu kemarin kita ngumpul di sini sekitar 20 kedai lah. Nah, sekarang sih mungkin kalau gua atau mungkin akan lebih sedikit lagi karena Covid. Banyak yang tutup. Nah, kalau mamanya nih ada teman-teman yang mau buka usaha, sharing dulu gitu. Boleh nggak? Kalau ini juga yang gue bilang, jadi kayak misalnya orang-orang tuh mau buka kedai, sebenarnya apa sih yang mesti di pertama kali dia lakuin? Iya. Gue belajar pertama banget gue lakuin yang tadi, kita mesti metain tempat kita dulu, market kita dulu kita petain. Satu mana? Gabung komunitas. Bukannya gue pengen monopoli ya, tapi kadang kita gabung ke komunitas itu banyak plusnya dibanding minusnya. Salah satu, tapi kebanyakan orang lebih ngomongin minusnya ya. Cuma lebih plusnya itu apa? Narasi lu lebih didengar kalau lu ramean. Bener gak? Betul. Daripada lu berjuang sendirian. Iya, Ya setuju. nggak? Lu ibaratnya lu berjuang sendirian mati sendirian. Iya. Kalau lu berjuang ramean, minimal lu punya teman lah yang nguatin. Kayak gitu sih. Jadi minimal itu kalau untuk buat gabung, kalau gue bilang sih kita kenal dulu aja. Kayak gue juga dulu, kedai kopi di Cibubur siapa aja nih? Gue main ke Sebro, gue main ke Discuss. Mereka itu bukan pengen dituain, bukan pengen dihormatin. Cuma apa ya? Kayak kita tuh metain dulu. Oh ini yang udah lama. Kita belajar lah dari situ. Oh, artinya berarti teman-teman yang belum punya usaha ini pun boleh gabung dong di Boleh. komunitas itu? Yang penting kita datang, ketemuan, kenal, sapa segala macam gitu. Karena gue juga kalau seandainya pun gue waktu dulu buka sendirian, mungkin gue sekarang udah tutup kali. Oh iya. Salah satunya apa? Kayak misalnya kita supply susu, Betul. kita tahu supplier, kita tahu. Karena linknya dari mereka kan. Iya, yang lebih tua. dulu ya. Walaupun kita udah tahu, tapi kan kita ibaratnya jam terbang. Benar-benar. Iya, Setuju. pasti kan penyanyi hebat itu bukan dari sendiri aja, pasti ada mentor yang bimbing. Betul. Gitu sih kalau kata gue. Jadi saran gue kalau mau buka ya datangin dulu, metain market lu mau di mana, lu belajar sama yang lebih dulu. Dari situ baru lu bisa ngambil keputusan. Lu mau yang mana nih? Arahnya mau kemana? Arahnya mau kemana nih? Gitu sih. Coffee itu sebenarnya ada genrenya nggak sih? Gue mau tahu deh, lu coba ceritain perjalanan pertama lu sampai lu bisa kayak gini, karena yang gue tahu lu tuh kan dulu awalnya kan gerobakan ya. Seenak-enaknya kopi, senikmat-nikmatnya nih. Kalau dinikmatin sendiri tetap aja. Iya bener juga. Kagak enak. Bukannya kagak enak, biasa aja. Nah, 2,5, 4 juta lu bisa sampai sekarang Dulu. kayak